Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Evan Hidyadi Praneja dari Program Studi Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada angkatan 2020 dengan NIM saya 20463272 TK 51264. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi kalkulus vektor. Pertama, saya akan mereview dulu apa itu vektor. Vektor itu merupakan salah satu besaran fisik yang terdiri dari skalar dan vektor. Skalar merupakan besaran yang hanya terdiri dari nilai, sedangkan vektor memiliki arah. Nah, untuk melambangkan suatu vektor itu bisa menggunakan huruf tebal, notasi tebal, ataupun dengan tanda arah di atasnya. Nah, untuk lambang dari magnitudo vektor sendiri itu menggunakan tanda mutlak. Ini untuk gambar vektornya. Vektor dari titik awal ke titik akhir, P ke Q, nah, arahnya ke Q. Nah, ini untuk operasi vektor. Vektor memiliki sebuah operasi yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, atau bisa dijelaskan dengan gambar seperti ini. Misalkan vektor U ke arah kanan dengan vektor V ke arah atas, maka resultan vektornya dapat digambarkan dengan penjumlahan seperti ini, vektor U ditambah vektor V, atau vektor U ke arah ditambah vektor V, maka hasilnya adalah resultan vektor ini. Kalau pengurangan berarti menggunakan definisi yang sama namun arah vektor V-nya itu berbeda. Menghasilkan vektor resultannya vektor U dikurangi vektor V. Selanjutnya adalah operasi vektor. Operasi vektor sendiri terdiri dari dua macam, yaitu dot product dan cross product. Untuk dot product, misalkan suatu vektor U dan vektor V, maka definisinya adalah vektor U di dot product vektor V sama dengan magnitudo vektor U dikalikan magnitudo vektor V dikalikan cos theta. Cos theta, nilai theta sendiri merupakan sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, ini untuk definisi lainnya. Nah, ini untuk model perkaliannya. Nah, kalau misalkan dot product, suatu vektor itu hanya bisa dikalikan dengan nilai yang searah atau sama-sama arahnya. Soalnya ada operasi cross product, misalkan vektor U dan vektor V di cross productkan menghasilkan magnitudo vektor U dikalikan magnitudo vektor V dikalikan sin theta. Untuk perhitungannya bisa menggunakan bantuan seperti bentuk matriks ini, cross productnya yang diartikan sebagai ini. Nah, ini untuk definisinya lainnya, misalkan suatu vektor arah I di cross productkan dengan arah I, maka akan bernilai 0. Nah, ini untuk sifat-sifatnya dari cross product. Selanjutnya ada proyeksi vektor. Misalkan vektor U yang terdiri dari ini, vektor V terdiri dari nilai ini, besarannya dapat dihitung dengan akar dari nilai-nilai tersebut. Maka sudut antara vektor U dan vektor V bisa didefinisikan dengan vektor ortogonal atau tegak lurus, yaitu cos theta sama dengan vektor U dikalikan dot product vektor V per magnitudo vektor U dikalikan magnitudo vektor V. Nah, untuk vektor satuan sendiri didefinisikan sebagai vektor satuan itu U dari vektor V itu nilainya dari vektor V per magnitudo dari vektor V. Nah, untuk proyeksi vektor itu proyeksi vektor UV sama dengan magnitudo dari vektor satuan dikalikan cos dari vektor satuan dari vektor yang dicari V. Nah, atau definisi gampangnya adalah proyeksi dari vektor U terhadap V sama dengan vektor U dikalikan vektor V per magnitudo vektor V kuadrat dikalikan vektor V. Nah, ini untuk gambaran geometri bidang, misalkan kurva parameter X dan Y. Jika nilai T-nya itu di antara nilai awal dan akhir, T di antara A dan B, maka ada suatu menghasilkan kurva. Nah, kurva itu ada 4 macam ya. Kalau secara singkat ada kurva yang tidak tertutup atau tertutup, ataupun kurva tidak sederhana dan tidak sederhana. Kalau sederhana, berarti kurvanya itu secara lurus tidak saling berpotongan. Kalau tidak sederhana itu akan mempunyai titik yang berpotongan. Nah, kalau tertutup itu ujung dan awalnya itu saling menyambung. Kalau tidak tertutup itu berpisah. Nah, mohon maaf. Selanjutnya kita mulai dari materi dari turunan vektor, diferensiasi vektor. Misalkan suatu vektor f yang memiliki nilai a arah i dan b arah j, maka turunannya adalah definisikan sebagai f aksen, vektor f aksen df per dt, atau dalam artian secara matematis sebagai limit mendekati perubahan h terhadap h mendekati 0, yaitu perubahan vektor f terhadap perubahan h. Nah, ini untuk sifat-sifat rumus dari diferensiasi atau turunan. Misalnya ada gerak sepanjang kurva.
Misalkan suatu vektor posisi R yang dari Fp dan Gt yang arahnya masing-masing I dan J, maka perubahan dalam selang waktu H itu definisikan sebagai, kita menggunakan saja dengan gambar. Misalkan vektor R posisinya tadi ini, kita biarkan terhadap perubahan waktu H, maka perubahan posisinya akan berubah menjadi di sini sepanjang kurva ini, yaitu definisikan sebagai vektor posisi R, nilai T-nya perubahan waktu H ditambah perubahan waktu H. Nah, untuk turunan turunan pertama dari faktor posisi R, maka didapatkan adalah faktor kecepatan. Faktor kecepatan ini adalah turunan pertama dari faktor posisi. Nah, untuk selanjutnya ada faktor percepatan atau A. Faktor percepatan A itu didapatkan dengan turunan pertama dari faktor kecepatan ataupun turunan kedua dari faktor posisi. Selanjutnya ada kelengkungan kurva. Fungsi dari kelengkungan kurva adalah untuk mengukur seberapa tajam suatu kurva melengkung. Misalkan ada ini gambarnya. Nah, misalkan titik P itu bergerak sepanjang busur dalam selang waktu yang P itu adalah A atau di antara A sampai P. Nah, ada faktor posisi R. Nah, untuk mendefinisikan panjang lintasan titik P ini perubahannya, itu dapat kita didekatkan dengan bentuk segitiga ini. Nah, perubahan lintasan terhadap P itu ini, Pitagoras S sama dengan integral dari awal A ini, titik awalnya terhadap titik akhirnya ini T, dari akar df per du kuadrat tambah dg per du kuadrat du. Pitagoras ini. Jika misalkan vektor posisinya perubahan terhadap waktunya dr per dt sama df per dt i tambah dg per dt j, maka magnitudo dr per dt sama dengan akar dari df per dt kuadrat ditambah dg per dt kuadrat. Masih kelengkungan kurva tadi ini, S itu definisikan seperti ini, maka bisa didefinisikan sebagai integral dari A ke T dari magnitudo dr per dt dikalikan dt. Nah, untuk laju pergerakan di titik S itu ds per dt sama dengan magnitudo dr per dt. Nah, ini untuk vektor kecepatannya adalah ini. Maka untuk vektor kecepatan singgung satuan atau dilambangkan dengan T besar ini, vektor T besar ini didefinisikan sebagai vektor kecepatan per magnitudo dari vektor kecepatan. Nah, kelengkungan itu merupakan perubahan vektor kecepatan singgung tersepanjang S, kurva S. Maka dinotasikan sebagai K besar atau kurvatur sama dengan dt besar per ds. Nah, menggunakan nilai K tadi, lalu kita bisa gunakan akutan rantai untuk dt besar per ds, itu definisinya sebagai dt besar per dt dikalikan dt per ds. Sehingga nilai kelengkungan sendiri itu merupakan turunan pertama dari dt besar terhadap dt per dari ini merupakan kalau kita ubah ke atas menjadikan sebagai faktor kecepatan per vektor kecepatan. Untuk persamaan kelengkungan kurva, kita misalkan suatu sudut V atau merupakan sudut antara arah yang ini I terhadap ini posisi T besarnya itu adalah cos VI tambah sin VJ. Nah, perubahan terhadap sudut ini, maka T besar ini, vektor T itu adalah dt besar per dv. Nah, nilai dari dt besar per dv itu sama dengan 1 yang merupakan vektor satuan. Nah, sehingga hasil dari T besar dikalikan dt besar terhadap per dv itu adalah 0 atau tegak lurus. Masih persamaan kelengkungan. Tadi kan persamaan kelengkungan adalah magnitudo dt besar per ds. Kita gunakan aturan rantai dt besar per dv dikalikan dv per ds sama dengan dv per ds. Karena nilai dt besar per dv sama dengan 1. Nah, kelengkungan K berarti sama dengan ini, dv per ds. Yang bisa dicoba lagi menjadi dv per ds per vektor r. Nah, menggunakan sifat-sifat yang ada, menghasilkan suatu hasil akhir yang berarti kelengkungan atau kurvatur K sama dengan turunan kedua dari Y dikalikan turunan pertama dari X dikurangi turunan kedua dari X dikalikan turunan pertama dari Y per akar turunan pertama dari X kuadrat ditambah turunan pertama dari Y kuadrat pangkat 3. Lalu bisa kita cari percepatan normal dan percepatan tangensial. Misalkan suatu vektor normal itu notasinya n besar, yaitu n sama dengan dt besar per ds per magnitudo dari dt besar per ds. Nah, untuk n besar itu
Nah, nilai dt besar per ds, mari dt besar per ds ini sama dengan kurvatur tadi. Berarti bisa definisikan sebagai dt besar per ds itu ada sama dengan nilai k kurvatur dikalikan faktor normal. Nah, misalkan suatu vektor tangensial ini adalah cos v sin vj sama ini, maka kalau kita ubah ke arah n, faktor normal, mendapatkan nilai sebagai 1 per k dari turunan pertama dari t besar ini, min sin vi tambah cos vj dv per ds. Sehingga nilai vektor tangensial dan faktor normal itu saling tegak lurus atau 0. Bisa terlihat dari gambar ini. Ini untuk vektor kecepatan singgung, yaitu t besar, yang misalkan suatu kurva ini, lengkung ini. Nah, vektor kecepatan singgungnya ada mengarah keluar, dan vektor normal itu tegak lurus terhadap vektor t ini, kecepatan singgungnya mengarah ke sini dalam. Nah, ini vektor kecepatan sepanjang kurva itu v sama dengan magnitudo v dikalikan t besar sama dengan ds per dt, t besar. Percepatannya adalah a, vektor a, turunan dari vektor kecepatan tadi. Menghasilkan komponen vektor percepatan itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen tangensial dan komponen normal. Selanjutnya ada turunan parsial. Turunan parsial, misalkan suatu f xy terhadap x, itu tuliskan sebagai fx, yang komponennya x dan y, itu sebagai limit perubahan x mendekati 0. Nah, menjadikan hasil sebagai akhir ini fx, komponen x dan y sama dengan do f per do y, do x. Nah, kalau parsial merupakan karena turunannya terdiri ini dua komponen, maka dituliskan dengan notasi do seperti d, tapi ini baca do. Turunan sama saja dengan turunan terhadap y. Ini turunan parsial f terhadap y, maka didapatkan sebagai do f per do y. Nah, kalau secara geometris digambarkan seperti ini. Misalkan suatu f diturunkan terhadap suatu f diturunkan terhadap x, maka nilai y-nya adalah konstan. Begitu juga kebalikannya. Kalau misalkan suatu f diturunkan terhadap y, nilai x-nya adalah konstan. Selanjutnya ada turunan parsial kedua, yang merupakan turunan parsial pertama diturunkan lagi dan menghasilkan turunan parsial kedua. Misalkan turunan parsial kedua terhadap x dari turunan parsial pertama dari x, mendapatkan hasil d kuadrat f do kuadrat f per do x kuadrat. Maaf, ini salah. Yang dinamakan sebagai do per do x dikalikan dengan do f per do x. Nah, untuk turunan parsial kedua terhadap y dari turunan parsial pertama terhadap y, mendapatkan ini hasil do kuadrat f per do y kuadrat, atau definisi lainnya do per do y dari do f per do y. Nah, misalkan kalau turunan pertama terhadap x diturunkan kedua terhadap y, ataupun sebaliknya turunan pertama dari y diturunkan kedua terhadap x, maka mendapatkan hasil seperti ini. Kalau ini turunan pertama terhadap x diturunkan kedua terhadap y, maka do f kuadrat per do y per do x. Nah, ini do f per do y, turunan pertama terhadap y diturunkan kedua terhadap x, maksudnya do kuadrat f per do x per do y. Nah, nilai dari ini adalah sama. Nah, soalnya ada aturan nilai fungsi. Misalkan suatu fungsi yang terdiri dari satu variabel y f x t, maka turunannya jika dalam aturan rantai adalah dy per dt sama dengan dy per dx kalikan dx per dt. Nah, ini berlaku juga untuk fungsi yang terdiri dari banyak variabel, misalkan variabel x dan y. Nah, kita definisikan sebagai dy per dt sama dengan turunan aturan rantainya adalah do z per z diturunkan parsial x, do z per do x dikalikan dx per dt ditambah z diturunkan parsial terhadap y, do z per do y kalikan dy per dt. Selanjutnya ada gradien medan skalar. Misalkan suatu skalar f, maka gradien medan skalarnya adalah, ini ada notasi nabla. Nabla f sama dengan do f per do x ditambah do f per do y c. Atau kalau misalnya ini contoh dari dua arah i dan j, kalau ini adalah tiga arah, arah i, arah j, dan arah k. Nah, operator nabla sendiri itu bersifat linear. Misalkan ada suatu nabla di suatu f tambah g, ini fungsi f tambah fungsi g dinablakan, maka bisa didistribusikan nablanya, nabla f tambah nabla g.
Nah, kalau misalnya ini fungsi f-nya dikalikan fungsi g dinablakan, maka menghasilkan aturan nada yang berarti g nabla f tambah f nabla g. Selanjutnya ada persamaan bidang singgung. Misalkan dalam suatu skalar, persamaan bidang singgungnya itu do f per do x sama dengan turunannya dari f sendiri ini, limit mendekati 0. Nah, do f per do x itu adalah gradien m. Menghasilkan ini f x0 titik awal ditambahkan perubahan yang terjadi h dikurangi f titik awalnya per h itu x min x0. Nah, untuk x0 tambah h sendiri itu adalah x titik akhirnya, titik awal ditambahkan perubahan menghasilkan titik akhir x. Maka fx dikurangi fx0 sama dengan mx min x0. Kalau dalam vektor, persamaan vektor singgung itu fx dikurangi fx0 sama dengan do f per do x i dikali dot produk x min x0 arah i. Nah, dot produk berarti kita pindah ruaskan ini ke sana, nilai fx vektor singgung satuannya itu fx sama dengan nabla f x0 dikalikan x min x0 ditambah f x0. Nah, kalau persamaan singgung satuannya itu didapatkan adalah fx sama dengan turunan dari f x0 di dot produk x min x0i ditambah f x0. Misalnya ada ini masih persamaan bidang singgung, ini adalah persamaan bidang singgung untuk persamaan permukaan. Misalkan persamaan permukaan z sama dengan fx y. Gradien fungsi di z terhadap titik awalnya, misalkan x0 y0 adalah z0. Nah, nabla f itu do f per do x i ditambah do f per do y j. Persamaan bidang singgungnya itu notasinya t besar, p titik awal p x0 y0 sama dengan z0. Nah, ini berarti persamaan bidang singgungnya dituliskan sebagai z min z0 sama dengan nabla f dot produk x min x0 i tambah y min y0 j, atau z gradien di fungsi z atau ini persamaan bidang singgung t sama dengan z0 ditambah z0 pindah ruas z0 ditambah do f per do x x min x0 tambah df per dy y min y0. Selanjutnya ada notasi gradien dan turunan berarah. Gradien itu dituliskan sebagai grad atau dinotasikan sebagai nabla, yang artinya adalah do per do x i tambah do per do y j. Misalkan suatu skalar f, gradien dari skalar f itu berarti nabla dari f, yang artinya do f per do x turunan parsial terhadap x i ditambahkan turunan parsial terhadap y j. Nah, misalkan suatu set ini nilai terdiri dari fungsi f yang terdiri dari komponen x dan y, maka gradien f yang setara dengan vektor r atau vektor satuan u dituliskan sebagai gradien barah gradien f yang setara ini drf skalar f sama dengan vektor r per magnitude vektor r di dot produk gradien f, atau kalau misalkan sudah dalam bentuk vektor satuan u, maka du skalar f sama dengan vektor satuan u dikalikan gradien f. Nah, ini untuk gradien yang tiga arah nabla sama aja seperti tadi, cuma ditambahkan suatu arah k yang merupakan turunan itu per do z, turunan parsial terhadap z. Nah, ini gradien misalkan suatu skalar f dinablakan terhadap skalar f ini, maka menghasilkan do f per do x i, do f per do y j tambah do per do z k. Nah, ini ada fungsinya itu gradien sebagai penanda vektor normal. Misalkan suatu persamaan permukaan ini itu adalah fungsi f yang nilainya adalah konstan c, maka suatu kurva sepanjang f dinyatakan sebagai vektor posisi r x, y, z, arah i, j, k. Misalkan turunan f terhadap t atau do f per do t itu adalah 0 karena nilainya ini fungsi f-nya adalah konstan. Maka ingat nabla adalah ini, maka do r per do t sama do x per do t i tambah do y per do t j tambah do z per do t k. Maka do f per do t sama dengan nabla dari f dot produk do r per do t sama dengan 0. Nah, nilainya 0 maka tegak lurus. Nabla f merupakan faktor normal terhadap persamaan bidang f. Digambarkan ini adalah tegak lurus. Selanjutnya ada div dan curl. Div sendiri itu merupakan salah satu operator. Misalkan medan vektor v, maka di div adalah artinya adalah di dot produk terhadap nabla. Div vektor v itu adalah nabla dot produk
dot nabla dot vektor v sama dengan do v per do x, do v per do y, do v per do z. Nah, jika suatu medan skalar f itu, maka nilai div dari gradien f itu nabla dikalikan nabla f sama dengan nabla kuadrat f. Nabla kuadrat f merupakan suatu persamaan Laplacian dari f. Nah, didapatkan suatu medan konservatif, misalkan suatu vektor f itu sama dengan dari gradien dari f atau nabla f, maka nabla f itu merupakan medan potensial dan medan vektor yang bersentuhan terhadap vektor f, atau dituliskan nabla dot nabla f sama dengan nabla kuadrat f yang bernilai 0. Maka merupakan nilai 0 ini menandakan suatu medan itu konservatif. Nah, makna fisik dari div sendiri adalah untuk mengukur kecenderungan fluida tersebar atau terakumulasi. Misalkan suatu hasil dari div.f itu, vektor f itu lebih dari 0, maka fluida akan tersebar. Sedangkan kalau div.f vektor f itu kurang dari 0, maka fluida akan terakumulasi pada satu titik. Selanjutnya ada curl. Misalkan suatu vektor v, nilai curl-nya adalah merupakan cross product dari nabla cross v, yang bisa kita gunakan operasi matriks seperti ini, yang definisinya adalah ini. Maka jika suatu medan terdapat suatu medan skalar f, nilai dari curl cross gradien f itu 0 atau nabla cross nabla f. Nah, curl itu mempunyai makna fisik adalah untuk mengukur suatu pola aliran itu akan berotasi atau diam. Misalkan nilai dari curl cross vektor f sama dengan 0, maka fluida akan tidak berotasi atau diam. Kalau nilai curl cross f vektor f sendiri tidak sama dengan 0, yang bisa negatif ataupun positif, maka kalau misalnya nilainya negatif, maka akan bergerak searah jarum jam atau clockwise. Dan jika positif, akan bergerak berlawanan arus jam, counterclockwise. Selanjutnya ada contoh soal yang gampang. Misalkan pertama ada x sama dengan 15 cos t, y sama dengan 9 t, maka hitung turunan dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan aturan rantai saja. Misalkan dy per dx itu menggunakan aturan rantai dy per dt dikalikan dt per dx. Kita ubah posisinya menjadi dy per dt per dx per dt. Nah, turunan pertama dy terhadap y terhadap t adalah min 15 sin t. 9 cos t. Turunan pertama terhadap x terhadap t adalah min 15 sin t. Kita masukkan saja, menghasilkan min 3 per 5 kotan t. Nah, untuk turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat, kita gunakan saja definisinya d per dx dy per dx. Maka d per dt dy per dx per dx per dt. Nah, kita hitung turunan terhadap t dari nilai tadi dy per dx nya min 3 per 5 kotan t per nilai dx per dt adalah min 15 sin t. Mendapatkan hasil 3 per 5 cosec kuadrat t per min 15 sin t, atau minus cosec kuadrat t per 25 sin t. Jadi ada contoh, misalkan ada suatu mencari usaha dari vektor f min 5i plus 8j dari titik 0 ke titik 5,8. Vektor f-nya itu min 5i tambah 8j. Vektor posisi r-nya adalah vektor titik akhirnya dikurangi titik awal, jadi melawan 5i plus 8j. Maka usahanya adalah merupakan hasil dot product, adalah w sama dengan vektor f dot vektor r. Masukkan saja nilainya, karena dot product berarti min 5 dikalikan 5, 8 dikalikan 8, menghasilkan min 25 plus 64 sama dengan 39 joule. Selanjutnya ada contoh penerapannya lagi pada ini, tabung. Misalkan suatu tabung pecel dipanaskan, maka akan terjadi perubahan ukuran dari jari-jarinya dan tingginya. Misalkan jari-jari awalnya R0 10 dan tinggi awalnya H0 100. Perubahan R terhadap ini waktu adalah 0,2 cm per jam dan H bertambah 0,5 cm per jam. Maka kita gunakan saja dengan rumus persamaan luas permukaannya, itu 2pi RH tambah 2pi R kuadrat dari tabung ini. Maka untuk menghitung perubahan terhadap waktunya adalah ds per dt, atau ini perubahan luas permukaan terhadap waktu, sama dengan 2s per r menggunakan aturan t, turunan s terhadap r dikalikan dr per dt ditambah turunan parsial s terhadap h, 2s per h dikalikan dh per dt. Nah, kita masukkan nilainya, dapatkan 2pi h plus 4pi r kalikan 0,2 ditambah 2pi r kalikan 0,5.
Untuk mencari kondisi saat ininya, maka kita masukkan saja nilai awalnya, menghasilkan adalah 58 pi cm kuadrat per jam. Selanjutnya adalah contoh nomor 4, contoh terakhir dari saya. Tentukan turunan dari fxy yang mempunyai nilai 8x kuadrat min xy tambah 6y kuadrat di titik 4,3 searah dengan vektor r. Mencari gradien arah berarti. Misalkan gradien f itu berarti merupakan definisi do f per do xi, do f tambah do f per do yc tambah do f per do zk. Kita turunkan f terhadap x menghasilkan 16x min y arah i, ditambahkan dengan turunan f terhadap y parsial mendapatkan min x tambah 12y arah c. Nah, nilai di titik 4,3 itu kita masukkan saja nilai x dan y-nya di gradien f itu 61i tambah 32c. Nah, untuk vektor satuannya adalah vektor r per magnitudo vektor r atau 8i plus 6c. Ini mohon maaf, ini 4,6 di titik 4,6 sebenarnya. Untuk nilainya r magnitudo dari r itu adalah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat jadi 10. 8 dan ini 6 maksudnya. Maaf. Untuk gradien barahnya dr per f sama dengan vektor r per magnitudo vektor r dikalikan gradien f sama dengan 8i plus 6c per 10 dikalikan 61i tambah 32c perkalian dot, maka menghasilkan 68. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf sekali apabila ada banyak kesalahan pada penjelasan atau pemaparan materi saya dan pada contoh-contoh soal saya. Semoga materi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.